Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Utami dengan Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 dengan matkul Pengembangan Media dan Sumber Belajar dengan NIM 2412080010. Dan dosen pengampu Bapak Agus Joko Purwanto MPD. Ini saya akan mempresentasikan untuk tugas teknik penggunaan media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran: media adalah segala bentuk perantara seperti alat, bahan, atau metode yang digunakan pendidikan untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami peserta didik. Media berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara guru dan siswa. Tujuannya penggunaan media pembelajaran itu ialah mempermudahkan menyampaikan materi, memperjelas informasi yang abstrak menjadi konkret, meningkatkan motivasi dan perhatian siswa, menghematkan waktu dan tenaga dalam proses belajar, memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata seperti visual, audio, kinestetik. Dari fungsi media pembelajaran itu adalah sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, sebagai komponen dari subsistem pembelajaran, sebagai pengarah dalam pembelajaran, sebagai permainan atau membangkitkan perhatian dan motivasi siswa, meningkatkan hasil dan proses pembelajaran, mengurangi terjadinya verbalisme, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya. Jenis-jenis media pembelajaran. Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Dengan kata lain, media ini menggunakan gambar, tulisan, grafik, foto, diagram, atau video agar pesan lebih mudah dipahami oleh peserta didik atau audiensi. Contoh dari media visual ada gambar, foto, peta, diagram, grafik, bagan, slide PowerPoint, poster, infografis, video tanpa suara. Yang kedua, media audio adalah media yang mengandalkan indera pendengaran untuk menyampaikan pesan atau informasi. Dengan artinya, media ini menggunakan suara, musik, atau rekaman tanpa disertai tampilan gambar. Contoh dari media audio ada radio, rekaman suara, lagu atau musik pembelajaran, ceramah, atau wawancara audio. Yang ketiga, media audiovisual adalah media yang menggabungkan unsur suara seperti audio dan gambar visual secara bersamaan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Dengan kata lain, media ini dapat didengar dan dilihat sekaligus sehingga membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Contoh dari media audiovisual ada video pembelajaran, film edukasi, animasi. Yang keempat, media berbasis komputer atau multimedia. Itu adalah media pembelajaran yang menggunakan teknologi komputer untuk menggabungkan berbagai bentuk informasi seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video dalam satu tampilan interaktif. Contoh dari media berbasis komputer atau multimedia ada e-learning, aplikasi interaktif, simulasi digital. Yang kelima, metode realita atau benda nyata. Itu adalah media pembelajaran yang berupa objek asli atau benda sesungguhnya yang dapat dilihat, disentuh, dan diamati langsung oleh peserta didik. Media ini membantu siswa memahami konsep secara konkret sebelum menuju ke hal yang bersifat abstrak. Contoh dari media realita atau benda nyata: model spesimen,
model, spesimen, benda asli, eksperimen langsung. Yang keenam, metode media lingkungan adalah media pembelajaran yang bersifat lingkungan sekitar sebagai berupa dan sarana belajar. Lingkungan yang dapat berupa lingkungan alam, sosial, budaya maupun buatan manusia yang relevan dan materi pembelajaran. Apa sih contoh media lingkungan itu? Ada kunjungan lapangan, observasi langsung, proyek di luar kelas. Prinsip-prinsip media pembelajaran. Yang pertama, efektif. Efektif dari media pembelajaran harus berdasarkan dan kepedulian dalam pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Guru harus berusaha agar media pembelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi secara optimal dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, relevansi. Kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan karakteristik materi pembelajaran, potensi dan perkembangan siswa dengan waktu yang tersedia. Yang ketiga, efisiensi. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya, tetapi dapat menyampaikan pesan yang dimaksud. Persiapan dan penggunaan relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. Yang keempat, dapat digunakan. Media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran sehingga dapat menambah pemahaman siswa dan meningkatkan kualitas pelajaran. 5. Kontekstual. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus mendepankan aspek lingkungan, sosial, budaya siswa. Alangkah baiknya jika pertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran life skill. Contoh teknik penggunaan media dalam pembelajaran. Ada jenis media dan teknik penggunaan. Gambar atau poster. Guru menjelaskan materi dengan bantuan gambar, lalu siswa diminta menganalisis isi gambar. Yang kedua, video pembelajaran. Putar video sesuai materi, beri jeda untuk dikuasai, lanjutkan dengan tanya jawab. Yang ketiga, aplikasi interaktif. Guru memandu siswa menggunakan aplikasi, kemudian siswa mempraktekkan sendiri. Yang keempat, model atau alat peraga. Guru menunjukkan model nyata sambil menjelaskan, lalu siswa diminta mencoba atau mengamati. Yang terakhir, lingkungan sekitar. Ajak siswa observasi langsung ke lapangan, lalu buat laporan. Kelebihan penggunaan media pembelajaran itu adalah mengurangi verbalisme seperti hanya kata-kata, meningkatkan daya ingat siswa, memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar. Kendala yang mungkin dihadapi itu adalah ketersediaan alat atau fasilitas terbatas. Guru kurang terampil dalam menggunakan media. Waktu pembelajaran terbatas, media tidak sesuai dengan materi atau tujuannya. Kesimpulannya, teknik penggunaan media pembelajaran bukan hanya soal memilih alat, tetapi juga bagaimana merencanakan, memanfaatkan, mengelola, mengevaluasi media tersebut agar proses pembelajaran menjadi efektif, menarik, dan bermakna.
materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.